nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Nusalli wa nusallim ala rasulil karim wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da, amma ba'du. Saudara-saudara jamaah salat zuhur dan shaimin yang sama-sama mengharapkan ridho dan maghfirah Allah. Bulan Ramadan dalam kitab para ulama, yang pertama, bulan Ramadan merupakan bulan di mana peningkatan terhadap beragam ibadah kaum muslimin benar-benar dirasakan di bulan tersebut. At-tarqiyah fi ubudiyatillahi ta'ala. Yang kedua, Ramadan sebagai bulan di mana di dalamnya al-mujahadah fi a'malil khair atau fi kulli a'malil khair bi ijdiharil ummah. Ramadan di samping meningkatkan ibadah, di dalamnya juga ada yang disebut bagaimana kesungguhan ditunjukkan di dalam rangka saling peduli dalam mensejahterakan umat. Dan yang ketiga, Ramadan juga kalau kita membaca kitab-kitab sejarah, banyak sekali peristiwa-peristiwa penting yang terjadi di bulan Ramadan. Mulai dari Ghazwatul Badrin, perang Badar, terjadi di bulan Ramadan. Yang kedua, pemindahan tampuk kepemimpinan, di mana kaum muslimin di saat itu harus mempertahankan ajaran agamanya, harus mempertahankan dakwahnya, lalu kekuasaan di lapangan diserahkan kepada paman Hamzah bin Abdul Muthalib yang pertama kali. Ini yang disebut dengan peristiwa penyerahan liwa yang disampaikan langsung oleh Rasulullah kepada pamannya Hamzah bin Abdul Muthalib. Itu pun terjadi di bulan mulia Ramadan. Yang ketiga, peristiwa at-ta'akhi bainal muhajirin wal ansor. Bagaimana muhajirin dan ansor dipertemukan, dipersaudarakan. Itu pun terjadi di bulan Ramadan. Belum lagi peristiwa-peristiwa penting setelah itu. Pada masa pengembangan Islam pertama masuk ke daratan Eropa, Musa ibnu Nusair menaklukkan Eropa sampai kaum muslimin dikenal di benua Eropa 800 tahun lamanya. Itu berawal dari bulan Ramadan. Panglima Tariq bin Ziyad membuka jalan baru yang terbentang dari benua Afrika menembus sampai ke Eropa, sehingga sampai hari ini dikenal dengan Jabal At-Tariq. Itu pun terjadi di bulan mulia Ramadan. Negeri Syam yang mungkin hari ini negeri Syam penuh dengan peristiwa dunia, mulai dari perang Palestina, perang Syria, dan negara-negara yang meliputinya. Ini tidak lepas dari peristiwa-peristiwa masa lampau, di mana Imam Ibnu Katsir pernah mencatat dalam kitab sejarah yang sangat terkenal, Al-Bidayah wa Nihayah, negeri Syam pernah dijajah bangsa Tartar atau bangsa Mongolia. Bagaimana Genghis Khan, Kublai Khan, Hulagu Khan sampai Timur Leng menguasai negeri Syam.
dibebaskan oleh kaum muslimin dengan satu pertempuran yang sangat luar biasa di negeri Syam. Itu terjadi di bulan Ramadan. Sultan Salahuddin Al-Ayyubi demikian pula membebaskan Romawi dari negeri Syam. Itu pun terjadi di bulan mulia Ramadan. Itu artinya Ramadan mengandung nilai-nilai kesungguhan dalam memerdekakan setiap umat manusia di zamannya. Maka itu disebut Ramadan adalah Syahrul Futuhat, negeri di mana dibebaskan, banyak peristiwa terjadi, justru itu terjadi di bulan Ramadan. Bahkan satu hal yang penting untuk kita catat, gencatan senjata belakangan ini antara tentara IDF dengan mujahidin Palestina itu pun terjadi jelang bulan Ramadan tahun ini. Demikian pula runtuhnya kekuasaan Bashar Assad di Syria itu pun terjadi jelang Ramadan kali ini. Mudah-mudahan kemerdekaan yang mereka dapatkan benar-benar abadi seperti kita semua menunaikan ibadah Ramadan di sini. Iwadifidin azakumullah, kembali kepada tema kita. Selain Ramadan di dalamnya mengandung peristiwa-peristiwa futuhat, dan ternyata Ramadan pun di situ ada nilai yang tidak boleh kita lupakan. Bagaimana menjadikan Ramadan sebagai bulan literasi, bulan tafakuh fiddin. Kenapa disebut bulan literasi? Bagaimana tidak? Al-Quranul Karim pertama kali muncul, diturunkan oleh Allah ke muka bumi. Itu terjadi di bulan Ramadan. Turunnya surat Al-Alaq 5 ayat pertama. Allah firmankan dalam ayatnya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Ayat ini turun yaumal taqal jam'an. Terjadi di waktu bertemunya dua pasukan yang kata para ulama ahli tafsir itu terjadi di bulan Ramadan. Maka sangatlah wajar ayat yang berbicara tentang narasi-narasi literatif, bagaimana membaca, bagaimana menulis, bagaimana menyingkap sesuatu yang awalnya manusia tidak mengetahui, hanya Allah yang maha tahu, lalu manusia menjadi tahu. Itu artinya aktivitas literasi sudah ada sejak Al-Quran diturunkan kepada umat manusia. Maka sangat wajar Al-Quran yang turun di bulan mulia Ramadan, maka kita sebut Ramadan sebagai bulan bagaimana kita bisa meningkatkan literasi. Ikhwan fillah azakumullah. Kemudian selain itu kita baca lagi kitab-kitab para ulama yang lain. Hari ini kita mengenal suatu kitab hadis yang banyak dikaji di majlis-majlis ilmu. Kitab-kitab hadis yang banyak dibaca oleh para penuntut ilmu hari ini. Namanya Riyadhus Shalihin. Ya. Ini kitab yang sangat terkenal. Ditulis oleh ulama yang wafat 676 Hijriah. Yang dikenal dengan Imam An-Nawawi Ad-Dimashqi. Apa kata beliau? Aku menulis kitab ini dan aku merampungkan kitab ini di bulan suci Ramadan. Jadi kitab Riyadhus Shalihin yang kita sering membacanya, yang sering kita mempelajari agama melalui kitab ini ditulis di bulan Ramadan. Ikhwan fillah azakumullah. Lalu siapa lagi? Ada seorang ahli fikih terkenal, namanya Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Beliau menulis kitab mensyarah kitab Imam Tirmidzi. Nama kitab Imam Tirmidzi namanya As-Sama'il Al-Muhammadiyah. Kitab yang menjelaskan tentang kelengkapan pribadi, sifat karakteristik Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu kitab ini disarah, kitab ini dikomentari lagi, kitab ini dijelaskan lebih detail lagi. Oleh siapa? Oleh Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, seorang ulama yang wafat tahun 900-an, tepatnya 972 Hijriah. Beliau menulis kitab ini
Lalu beliau sengaja datang ke Makkah Al-Mukarramah. Beliau menyiapkan waktu untuk merampungkan kitab itu, dan akhirnya kitab itu pun ditulis di Masjidil Haram di bulan Ramadan. Demikian pula Imam Asy'arani, salah seorang ulama fikih yang lain yang sama-sama menuliskan dan merampungkan kitabnya justru di bulan Ramadan. Ini menunjukkan bagi kita sebagai umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak boleh menyia-nyiakan Ramadan. Selain kita menunaikan ibadah, selain kita menunaikan amalan-amalan yang lain, jangan lupakan bahwa Ramadan menjanjikan kita kesempatan waktu untuk belajar agama lebih mendalam lagi. Kalau para ulama menuntaskan tulisannya, menuntaskan karya mereka dalam kitab-kitab mereka di bulan suci Ramadan, lalu pertanyaannya, apa yang kita lakukan di sela-sela waktu yang tersedia dari pekerjaan kita dari awal sampai akhir, dari mulai pagi sampai nanti kita pulang ke rumah? Ada waktu-waktu yang tersisa selain waktu-waktu kita bekerja, maka kita manfaatkan. Mumpung kita berada di bulan Ramadan, Allah Rabbuna Tabaraka wa Ta'ala berjanji melalui lisan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Siapa yang Allah kehendaki kebaikan, maka Allah akan pahamkan dia di dalam memahami ajaran agamanya. Mudah-mudahan kita termasuk umat Rasulullah yang ada di dalamnya. Bahkan Al-Quranul Karim juga mengatakan, apa kata ayat Al-Quran? May yuridillahu an yahdiyahu yasrah sadrahu lil Islam. Siapa yang Allah kehendaki untuk diberikan bimbingan, diberikan hidayah oleh Allah, maka Allah akan jamin lapanglah dada mereka. Oleh karena itu, mudah-mudahan segenap ilmu yang kita pelajari, khususnya bertitik tolak dengan Ramadan, Allah lapangkan dada kita untuk beramal soleh lebih baik dari amalan-amalan sebelumnya. Mudah-mudahan Ramadan membawakan keberkahan untuk kita, Ramadan membawakan petunjuk untuk kita semua. Allahumma salimni li Ramadan wa salim Ramadana li wa tusallimhu minni mutaqabbala. Ya Allah, ya Tuhan kami, selamatkanlah kami untuk bisa menunaikan ibadah di bulan Ramadan. Jadikan bulan Ramadan untuk kami. Semoga Engkau ya Allah menerima amal ibadah kami. Demikian yang dapat disampaikan. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.